Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ajaranillah wa iyyakum minal bid'ah wadh dhalalati wan nar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Fa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, maka biasa khatib menyampaikan wasiat untuk khatib pribadi dan jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nasihat takwa itu selalu diulang-ulang di hari Jumat? Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang gagal sholat Jumat adalah orang yang keluar setelah Jumat dan tidak menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap khatib bahkan dijadikan rukun Jumat mengingatkan kita dengan takwa, supaya sholat Jumat itu bukan hanya sekedar menggugurkan ibadah, tapi lebih daripada itu meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dahulu ada sebuah perayaan besar yang selalu dirayakan orang-orang Romawi yang disebut dengan Nairuz. Perayaan ini tidak lain dan bukan kecuali dalam rangka menyembah dewa mereka yang disebut dengan Janus, yang kemudian dijadikan satu nama bulan yang disebut dengan Januari. Orang-orang Romawi ini, mereka para penyembah dewa Janus. Kemudian perayaan ini diadopsi oleh orang-orang Persia setelah kekalahan Persia dari Romawi. Dan Persia pernah menguasai negeri Arab saat kekuasaan Arab di tangan Saif ibn Yazid. Maka Persia masuk Yaman dan menguasai Arab. Ketika kemudian Islam datang, maka kemudian Islam menyebar bukan hanya Mekah dan Madinah, tetapi sampai ke negeri Yaman dan berakhir menyeberang ke semua daerah, ke semua negara, bahkan ke negeri kita Indonesia. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah hijrah dari Mekah ke Madinah karena terusir oleh penduduknya. Ketika sudah beberapa waktu di kota Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikejutkan oleh penduduk Madinah yang sedang merayakan 2 hari raya. Dan 2 hari raya itu sudah mereka rayakan sejak zaman jahiliyah sampai mereka masuk Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang sedang kalian rayakan? Maka mereka mengatakan, yaumani nal'abu, ini 2 hari yang kami bermain-main di dalamnya wahai Rasul, sejak zaman jahiliyah sampai hari ini. Kami tidak bekerja, kami bersenang-senang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, sebaiknya hentikan Id kalian itu, ulang tahun kalian itu,
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menggantikan kepada kalian dengan 2 hari raya yang jauh lebih baik dibandingkan hari raya kalian. Innallaha qad abdalakum bi khairi minhuma Idul Adha wa Idul Fitri. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menggantikan kedua hari raya kalian dengan 2 hari raya yang jauh lebih istimewa, jauh lebih baik. Kemudian Rasul menyebutnya Idul Adha dan Idul Fitri. Sebagian para ulama hadis mengatakan bahwa yang dilakukan orang-orang Madinah ketika melakukan 2 hari raya yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hari raya Nairuz dan Mihrajan. Dan 2 hari raya Nairuz dan Mihrajan ini adalah adopsi dari orang-orang Persia. Dan orang-orang Persia mengadopsi 2 hari raya ini dari orang-orang Romawi. Lalu apa itu Nairuz? Al-Imam Mubarak Furi beliau mengatakan Nairuz itu artinya hari raya orang-orang Romawi dalam rangka meramaikan tahun baru. Mereka sedang menyembah dewa Janus yang kemudian bulannya disebut bulan Januari, 1 Januari. Maka siapapun yang merayakan hari raya 1 Januari, maka sama dia sedang menghari rayakan Nairuz yang dibuat orang-orang Romawi saat menyembah dewa Janus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan mereka memberikan hari raya ini? Ada yang mengatakan tahunnya sejak tahun 45 sebelum Masehi. Mereka menganggap bahwa dewa Janus itu memiliki 2 wajah, menunjukkan tentang pergantian tahun. Dari sini kita tahu bahwa siapapun yang merayakan hari raya pergantian tahun, maka dia sedang tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Pergantian tahun itu sama dengan pergantian bulan. Pergantian bulan sama dengan pergantian hari. Pergantian hari sama dengan pergantian jam. Apa bedanya? Jam bisa berganti, hari bisa berganti, minggu bisa berganti, bulan bisa berganti, tahun pun sama. Justru sebenarnya pergantian-pergantian seperti ini harusnya makin bertakwa dan makin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kullama naqasa yawman naqasa fi umrihi yawman. Setiap 1 hari berlalu dari badan kita, itu sama dengan mengurangi usia kita. Artinya bahwa apabila terjadi pergantian tahun, yang kita harus lakukanlah muhasabah, introspeksi diri, mengambil ibrah. Apakah tahun kemarin lebih baik dibandingkan tahun yang akan datang? Ataukah sebaliknya? Karena waktu berjalan itu dalam rangka kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, seorang alim min ulama izzahid di zaman tabi'in, pernah berjumpa dengan seorang kakek. Kemudian Fudail ibn Iyad mengatakan, kam umruk, berapa usiamu? Maka kakek ini mengatakan, sittuna ama, usiaku 60 tahun. Maka Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, mundu sittuna sana yasiruna ilallah. Sekarang usiamu 60 tahun, berarti perjalananmu sejak akil balik sampai 60 tahun. Kalau anda melakukan perjalanan menuju Allah, berarti semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang semakin berjalan, berwaktu-waktu, berhari-hari, apalagi bertahun-tahun, tentu semakin jauh dan semakin jauh. Maka kakek ini mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fudail mengatakan, tahukah kamu apa makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un?
Maka kakek ini tidak mengatakan tidak tahu. Idzan fassir lana ya imam. Kalau gitu tafsirkan kepada kami wahai imam, apa makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un itu. Maka Fudail ibn Iyad mengatakan inna lillah artinya innana abdun lillah. Maksudnya inna lillah adalah kita semua adalah hamba Allah. Kita semua hamba Allah dan akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan di dunia. Kemudian kakek ini mengatakan, kalau begitu apa yang bisa meringankan diriku saat berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Fudail ibn Iyad mengatakan, ahsin fima baqi yughfar laka fima madha. Perbaiki yang sekarang kamu jalani, maka Allah akan ampuni dosamu yang telah lalu. Wa in asa'ta, tapi kalau engkau tidak memperbaikinya, engkau malah berbuat jahat di waktu yang sedang kau lakukan, ukhidha fima magha wa fima baki, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab kamu atas dosa-dosa yang sudah kau lakukan dan dosa yang sedang kau lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tahu bahwa dengan adanya pergantian tahun ini harusnya kita semakin mengaca. Adakah amalan-amalan wajib yang sudah kita lakukan boleh jadi mungkin ada kekurangan, atau amalan-amalan sunnah yang belum kita kerjakan? Harusnya itu yang kita lakukan, karena setiap detik kita akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. La tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba, kata Rasul. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam ketika kakinya meniti titian siratal mustaqim sampai ditanya 4 perkara. An umrihi fima abna, wa an syababihi fima ablah, wa an ilmihi fima amila fi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang umurnya, kemana dia habiskan, masa mudanya kemana dia lampiaskan, ilmunya sudahkah dia amalkan, hartanya dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Semua akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, maka saya nasihati dari mimbar Jumat ini, pergantian tahun sama dengan pergantian bulan, pergantian bulan sama dengan pergantian hari. Tidak perlu dirayakan, karena ketika Anda merayakan ulang tahun pergantian tahun, sama Anda sedang tasyabbuh, menyerupai sebuah kaum para penyembah dewa Janus, orang-orang Romawi. Sementara Islam dengan tegas mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk kaum itu. Apalagi fakta membuktikan setiap tahun pergantian tahun itu apa yang dilakukan kaum muslimin? Perzinahan meningkat, penjualan kondom meningkat, mabuk-mabukan meningkat, pembunuhan meningkat. Belum lagi tabdzir. Ada orang yang beli petasan bukan hanya 100-200 ribu sampai juta-juta. Untuk apa petasan itu? Hanya untuk menghambur-hamburkan. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Orang-orang yang suka menghambur-hamburkan itu kurang lebih dengan kawannya syaitan, kata Allah. Belum lagi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min indi anfusihim. Kebanyakan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka berkeinginan untuk menyesatkan kalian, mengembalikan kalian, menjauhkan kalian dari keimanan kalian karena hasad mereka. Al-Quran sangat mencela orang-orang yang ikut apapun perayaan yang dilakukan orang-orang kafir. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensifati ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman, apa kata Allah? Alladzina la yashhaduna zura, mereka orang-orang yang tidak pernah menyaksikan zur. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, menukilkan dari kalangan ahli tafsir, maksudnya la yashhadu zur
artinya la yashhadu a'yadal kufar, tidak menyaksikan hari raya yang biasa dirayakan orang-orang kafir, karena Islam punya hari raya sendiri, Idul Adha wa Idul Fitri. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Nabi SAW katakan di awal tadi bahwa kita memiliki dua hari raya yang terbaik. Perhatikan hari raya kita. Kita memulai hari raya dengan mandi sunnah, kemudian menggunakan pakaian bagus, kemudian berwangi-wangi, kemudian berjalan ke lapangan, kemudian salat Id, kemudian silaturahim. Kalau Idul Adha kemudian takarub ilallah dengan menyembelih kurban. Itulah hari raya yang sesungguhnya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan idnya orang-orang kafir. Hari raya pergantian tahun contohnya, dengan apa dimulai? Dengan petasan. Dengan apa dimulai? Dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan pergantian tahun itu harusnya diisi dengan sesuatu yang mendatangkan rahmat, supaya tahun depan semakin baik. Tapi diisi dengan mengandung laknat dari Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak kaum muslimin yang ikut terlibat, menunggu sampai jam 12 malam, dia tidak tidur, hanya untuk menanti-nanti detik jam sampai ke jam 12 malam. Padahal itu waktu syaitan. Ketika orang sudah tidak tidur di jam 12 malam, kemudian lewat di jam 1, secara otomatis sepertiga malam akan berakhir bagi dia. Terkadang sholat subuh pun lewat bagi dia. Lalu apa hikmah dan manfaatnya? Tidak ada. Oleh karena itulah yang Anda punya anak-anak, jaga anak-anak jangan sampai keluar. Suruh mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, jangan kalian saksikan perayaan-perayaan orang-orang kafir, karena dikhawatirkan di malam itu akan terjadi bala dan bencana yang akan menimpa kalian. Coba kalau seandainya di antara anak-anak kita, saudara kita yang kemudian ikut menghari rayakan hari pergantian tahun, tiba-tiba mereka kecelakaan, tiba-tiba mereka berkelahi kemudian mati di atas apa ini? Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, cukuplah Islam sudah memberi hari raya terbaik. Kalaupun harus kemudian kita merayakan hari raya pergantian tahun, maka rayakan dengan muhasabah, dengan introspeksi diri. Apakah tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun kemarin? Apakah dosanya akan lebih banyak dibandingkan dosa kemarin? Teruslah introspeksi seperti ini. Ambil ibrah bahwa pergantian tahun itu harusnya menjadikan kita semakin baik, karena semakin tahun semakin berat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan ditanya, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma waffiqna ila khairid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.